Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semoga masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang bermemajikan. Tentunya diberikan kekuatan sama finish, teman kasih yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi males-malesan di kamar ya cuy. Kaisam libur ini. Tapi ini ada requestan nih teman kayak Tisam nih ya. Kayak Tisam itu teman-teman saya diviralin. Viralin di mana? Di grup Lopan. Kayak Tisam nggak berjoin ya dengan grup Lopan ya cuy ya. Jadi grup Lopan ini adalah gibahan para Lopan ya kan. Kalau kita domestic helper sekalinya nyangkal aja kita di-kick ya. Atau kita dikeluarkan dari admin gitu. Nah di sini tuh ada beberapa foto yang diunggah oleh Lopan ya atau orang lokal di mana dia mengkritik ini. Tapi dia sih bikin captionnya sambil ketawa ya. Jadi di situ ada mbak-mbak yang lagi nyeserin ikan cuy di sungai. Ini sungainya sungai Singmun ya, tapi pengakuan mbaknya ini di Taiwai di bawah jembatan itu. Kalian pada nyeserin ikan di situ, bener nggak? Ya kan? Udah diupload tuh sama grup Lopan ya. Jadi ini mbaknya panik. Bisa nggak Kaisam dilaporin? Nanti kalau saya masuk TVB gimana? Ya kan terkenal. Jadi si Lopan ini cuy mengunggah beberapa foto yang dia cepret ya secara paparazzi gitu kan. Ada adegan mbak-mbak yang lagi nyeserin ikan. Tapi di situ captionnya sih Filipina ya yang disebutkan oleh orang Hong Kong ya. Nah dia ini mengatakan bahwa seumur-umur saya nggak pernah nyeser ikan di situ katanya. Tapi apa namanya Filipina, orang-orang Filipina domestic helper gitu kan pada terjun langsung di sungai. Apakah saking panasnya ini cuaca gitu kan. Nah ini unggahan Lopan ini menjadikan si pekerja migran yang cerita sama Kaisam ini panik. Karena sebagian teman-temannya itu melakukan aktivitas tersebut cuy. Terus ikannya dimakan katanya. Aduh, Kaisam nanti kita dipenjara nggak? Nanti kita ditangkap atau enggak? Nanti kalau ada polisi gimana? Ya kan? Makanya kita tuh sebelum kita ngelakuin sesuatu, kita tuh dipikir dan kita cari informasinya. Apa yang kita lakukan ini melanggar hukum atau enggak gitu kan. Ya namanya juga seneng ya. Kaisam dulu juga sama di di Indonesia dulu kalau sekolah ngaji itu kan ada sungai, wah terjun itu nyeserin acang-acang cuy. Kalian tahu acang-acang nggak? Acang-acang tuh ikan-ikan kecil ya. Terus ikan sepat gitu kan. Kaisam tuh suka nyeserin. Kayaknya asik aja gitu kan. Nah ini apalagi kita kan ngelihat sungai yang dangkal gitu kan. Kita berdiri aja nggak kelelep, ya kan? Kita nyeserin, udah adem. Apalagi cuaca panas, happy, bisa ketawa sama teman. Nyeserin ikan, dapat ikan, bisa dimakan juga ikannya. Nah kita bahas tentang aturannya. Apakah kita boleh nih nyeserin ikan di sungai Sungmun kayak gitu ya? Singmun. Ini di Taiwan ya. Apakah teman-teman kalian juga pernah nih nyeserin ikan? Saking dari mulut ke mulut gitu kan. Kita nyeser ikan aja yuk di sana di Taiwan di bawah jembatan banyak ikannya. Gede-gede lagi. Yuk ke sana. Ya kan? Kita kan bingung ya mau libur kemana gitu kan. Ya cari yang asik-asik jadinya ikutan juga. Termasuknya cukup banyak ya yang nyeserin ikan di situ. Nah ini, karena sudah di follow up oleh orang Hong Kong, makanya kita bahas bagaimana secara hukumnya di Hong Kong. Apakah itu boleh, apakah itu melanggar hukum, ya kan? Terus dampaknya apa nih untuk kesehatan kita? Kita bahas. Jadi sungai Singmun ya di situ, itu adalah sungai yang tercemar limbah cuy. Jadi sungai yang airnya adalah cemaran limbah ya. Nah itu bisa limbah domestik atau limbah pabrik ya. Kalau limbah domestik itu apa Kaisam? Kayak sisa air cucian, deterjen, ya kan, termasuk tinja, nya orang itu kan. Kalian itu nggak makan ikan di situ bekas air nya orang gimana coba, ya kan? Nah ini mikir yo, ya kan? Kurang ajar ya Tisam, bikin mual ya kan. Nah menangkap ikan di sungai yang tercemar limbah di Hong Kong ya, ini kemungkinan besar merupakan pelanggaran hukum juga. Kemungkinan besar merupakan pelanggaran hukum. Walaupun undang-undang itu belum terbuat. Kenapa bisa melanggar hukum? Ini ada beberapa faktor yang harus kita ketahui cuy. Apalagi itu sungai air limbah ya. Jadi terkait dengan peraturan lingkungan dan kesehatan ya. Meskipun tidak ada undang-undang nih ya kan yang tadi. Undang-undangnya tuh memang belum ada yang spesifik yang menyatakan ngambil ikan di sungai itu melanggar hukum gitu kan. Tapi kalau misalkan ditinjau dari pembuangan air limbah, ini potensinya kalian adalah melanggar hukum cuy. Ya kan? Melanggar hukum itu berarti apa? Yang pertama pasti akan ada peringatan, ya kan?
Terus kalau misalkan memang dikasuskan sama pemerintah, ya kalian juga pasti akan tersandung kasus tuh. Ini masalah sepele memang. Tapi kalau misalkan orang sini dianggapnya serius, yo bermasalah juga kita. Ya. Jadi walaupun belum ada undang-undang secara spesifik yang melarang penangkapan di sungai limbah, tindakan tersebut dapat melanggar hukum sebagai peraturan yang ada. Aturannya kan nggak boleh tuh ngambil ikan di sungai limbah. Kaisam udah ringkasin nih buat kalian ya. Kaisam search aturan di Hong Kong. Nah, Hong Kong ini memiliki peraturan ketat cuy tentang polusi air nih ya dan kerusakan lingkungan. Jadi menangkap ikan di sungai limbah itu bisa mencemari air sungai itu, ya kan? Jadi dioyak-oyak kita itu bisa itu merupakan pencemaran terhadap polusi air. Nah itu, jadi kita jangan memikirkan kesenangan kita aja menangkap ikan gitu kan. Tapi kita juga harus mikirin polusi airnya itu bisa tercemar limbah tersebut. Jadi dioyak-ayak itu kan. Nah, karena ikan yang ditangkap ya, meskipun ikan itu kelihatan sehat cuy, tapi takutnya terkontaminasi air limbah tersebut cuy. Nah dampaknya apakah Hesam? Ya kan? Nah dampaknya nih bisa apa namanya diare. Ya kan, mencret-mencret kalian. Terus kolera, tipes juga bisa. Terus indikasi apa namanya? Kulit ya, gatal-gatal atau dan lain. Dan yang paling pentingnya itu bisa juga menyebabkan kanker. Ingat loh, sel kanker itu akan terbentuk 5-10 tahun ke depan. Tiba-tiba nanti ujung-ujungnya, kok saya kena kanker ya? Kenapa ya? Lupa tuh. Ingat lagi tuh 10 tahun silam, kita pernah makan ikan di air sungai limbah. Tiba-tiba kita kena kanker. Kita ingat tuh 10 tahun silam, oh jangan-jangan karena kita makan ikan di Sungai Simun itu kemarin waktu kita jadi domestic helper, ya kan? Sebelum itu terjadi, maka dari itu Kaisam mengarahkan kepada kalian, udah jangan dilakuin, ya kan? Main air ya boleh ya, tapi ya janganlah nyeser-nyeser ikan kayak gitu. Yang pertama kampungan, yang kedua kalian membawa domestic helper gitu kan. Tindakan kalian itu diketawain sama orang-orang lokal, bisa menjadi concern untuk pemerintah. Supaya apa? Nanti kalian ditegur. Kalau ditegur malu, ya kan? Nanti kalau sun fencing kalian diambil, terus majikan kalian ditelepon, "Ih, Cece kamu nyeserin ikan ya di sini." Apa nggak malu tuh? Ya kan? Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, sungai limbah itu banyak ya faktornya. Jangan sampai tindakan kita ini merusak lingkungan atau polusi air, karena sungai itu bisa mencemari lingkungan tersebut ya cuy. Yang kedua, ikannya jangan dimakan. Ya kan, walaupun kelihatan sehat ya takutnya ini menjadikan penyakit untuk kita ke depannya. Tapi Kaisam saya udah makan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan diulangi lagi. Apalagi kalian itu saking kreatifnya beli seseran di Tabao, ya kan, nyeser-nyeserin ikan kayak gitu. Ini memang teman-teman kita ini kreatif gitu kan ya. Aduh, kalian tahu nggak di Jepang gitu kan, ikan tuh dibiarin aja. Karena apa? Karena ikan itu memang membantu ekosistem lingkungan itu. Bukan kayak kita ngelihat ikan banyak malah pengen diambilin gitu kan. Nah ini otak-otak nggak mau modal gitu kan, beli ikan yang matang atau di pasar gitu ya. Nah ini buat teman-teman kamu tuh ingetin tuh ya, kata Kaisam ya, potensi melanggar hukumnya itu besar ya. Nah itu aja tuh yang lagi viral di lingkungan Lopan sana. Kira-kira ini teman kamu bukan nih yang nyeserin ikan ya? Itu loh sungainya itu dangkal ya, diseserin ikannya gitu kan, ada banyak ikan. Kira-kira kalian dapat ikan apa sih? Aduh, seru Kaisam, seru. Iya seru, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan, ya kan? Jangan sampai kita ditegur. Itu aja sih nasihat Kaisam ya. Dan ini juga potensinya itu untuk apa? Untuk kesehatan kamu sendiri ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.